Kembali lagi dengan Dan Baikut. Kali ini di tips dan triknya kita akan bahas mengenai kata kunci type. Type dengan kurung ini, dia adalah untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Atau bahasa mudahnya dia adalah untuk mengecek variabel ini dia menggunakan tipe data apa gitu ya. Nah, di Python itu untuk tipe data itu ada banyak. Dan di sini aku menyebutkan salah satunya, ada string. String ini adalah untuk teks. Kemudian ada integer, yaitu untuk bilangan bulat. Kemudian ada float, untuk bilangan desimal. Kemudian ada list atau array, dan sebagainya. Kita langsung aja untuk referensi singkatnya, agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Misalkan aku membuat variabel namanya adalah price. Price dengan nilai 1000. Kemudian print, lalu price. Jika sudah, lalu kita jalankan. Kita ingin mengecek menggunakan type. Kemudian price di sini kita bungkus, kita simpan, lalu kita jalankan. Dan setelah dijalankan, maka akan menampilkan integer. Integer bahwa price dia bertipe data integer, yang artinya adalah bilangan bulat. Kalau misalkan kita kasih tanda kutip seperti ini, lalu kita jalankan kembali, maka dia akan menampilkan str, atau artinya adalah string. Jadi price di sini dia menggunakan tipe data string. Oke. Dan ini semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi kalau misalkan nih aku buat lagi, misalkan font product. Di sini aku ingin memasukkan boolean gitu ya. Oh ya, di sini juga ada boolean untuk Python. Jadi boolean ini dia itu adalah untuk operator logika yang memiliki dua nilai, yaitu true dan juga false. Di sini aku buat variabel font product, kemudian aku mengetikkan true, kemudian aku print, dan aku ingin mengecek font product itu dia menggunakan tipe data apa. Simpan, lalu aku jalankan, dan di sini dia menghasilkan bool atau boolean. Misalkan contoh lagi, kita ingin menggunakan diskon gitu ya untuk variabelnya. Misalkan kita ingin menggunakan nilai 0,25 gitu ya, dan kita print type, kemudian diskon. Kita ingin mengecek diskon ini dia menggunakan tipe data apa. Kita jalankan, dan dia menggunakan float atau bilangan desimal. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.